she knows that I gotta be trusted. She fell in love with the race and I see. She fell in love, and she knows that I gotta be trusted. She fell in love. Persib mulai panaskan mesin jelang lawan Bali United. Persib Bandung kembali menjalani sesi latihan setelah diliburkan selama 5 hari. Latihan kali ini berlangsung di Stadion Gelora Bandung Lautan Api, GBLA, Bandung, Jumat tanggal 3 Januari tahun 2025. Latihan ini dalam rangka persiapan menghadapi tim kuat Bali United di pekan ke-12 Liga 1 2024/2025. Bentrok kedua tim digelar di Stadion Kapten Iwayan Dipta, Gianyar, Bali, Selasa tanggal 7 Januari tahun 2025. Pelatih Persib, Bojan Hodak, mengaku senang anak asuhnya memanfaatkan masa libur dengan bagus. Libur diberikan setelah Persib mencatatkan hasil positif kontra Persis Solo. Ya, ini latihan pertama setelah libur. Semuanya sudah melewati masa libur yang bagus. Dan saya juga memberi libur tambahan karena hasil bagus yang didapat, terang Bojan. Pelatih asal Kroasia ini mengatakan, timnya akan dihadapkan dengan jadwal berat di bulan Januari. Selain melawan Bali, mereka akan bersua PSBS Biak, Dewa United dan Arema FC. Kami akan menatapnya laga demi laga, mencoba untuk mendapat hasil positif dan tetap bertahan di puncak, ujarnya. Dalam sesi latihan ini, Persib kehadiran Zalnando yang sudah kembali dari masa peminjaman di PSIS Semarang. Namun, pemain berusia 28 tahun ini dipastikan tidak diturunkan melawan Bali United karena merupakan laga tunda. Zalnando sudah kembali tapi dia tidak bisa bermain melawan Bali karena ini masih di putaran pertama. Matteo Kocijan juga tidak bisa bermain karena akumulasi kartu kuning, katanya. Kabar baiknya, Dimas Derajat dan Beckham Putra Nugraha sudah kembali berlatih setelah sempat mengalami masalah cedera. Dimas sudah mulai berlatih hari ini yang mana itu bagus. Beckham yang mengalami cedera juga tidak serius seperti yang semula kami khawatirkan di Solo. Jadi dia masih bersama kami, tutur Bojan. Setelah Persebaya dan Persija, giliran Persib yang siap jadi tumbal Bali United. Teco tekankan konsistensi. Ketika tim-tim kontestan BRI Liga 1 2024/2025 belum memainkan pertandingan pada tahun yang baru, justru Bali United dan Persib Bandung akan memulainya lebih dulu. Kedua tim akan bertarung dalam laga tunda pekan 12 BRI Liga 1 2024/2025 di Stadion Kapten Iwayan Dipta, Gianyar, Selasa, tanggal 7 Januari tahun 2025. Pertemuan kedua tim diyakini akan berjalan seru. Bali United ingin memperkecil jarak di posisi 3 besar, sementara Persib Bandung yang berada di dasar klasemen, ingin memperlebar jarak dengan Persebaya Surabaya yang tepat ada di bawahnya. Persib Bandung perlu waspada karena Stadion Kapten Iwayan Dipta menjadi kuburan bagi klub-klub besar di BRI Liga 1, mulai dari Arema FC, Persija Jakarta, hingga Persebaya Surabaya tumbang di Stadion Dipta. Persib pun harus bisa membuat skema yang ideal agar bisa mempertahankan predikat sebagai satu-satunya tim yang tidak pernah kalah di BRI Liga 1 2024/2025. Setelah pergantian tahun, tidak ada waktu istirahat yang lama untuk Brandon Wilson DKK. Pelatih Bali United, Stefano Cugura, langsung menginstruksikan timnya berlatih di Bali United Training Center, Kamis, tanggal 2 Januari tahun 2025, untuk persiapan menghadapi Persib Bandung. Pelatih yang karib disapa Teco itu mengaku Bali United dalam kondisi siap menghadapi Persib. Namun, ia meminta anak asuhnya untuk bisa lebih konsisten lagi. Permintaan itu tidak hanya berlaku untuk menghadapi Persib, tapi juga 17 laga tersisa di putaran kedua.
Konsistensi masih menjadi momok bagi Bali United, ketika diprediksi berhasil meraih kemenangan menghadapi salah satu tim. Bali United justru gagal menang, bahkan mengalami kekalahan, misalnya ketika menghadapi PSBS Biak di Gianyar. Kami harus bisa lebih konsisten tahun ini. Tahun lalu, ada beberapa pertandingan di mana kami BSIA bermain lebih bagus. Tetapi ada juga pertandingan yang justru kurang bagus. Itu yang harus kami perbaiki sekarang, tegasnya. Perbaikan dari segi permainan akan diberlakukan, termasuk untuk individu pemain. Kebetulan, beberapa pemain Bali United seperti Privat Barga, Ricky Fajrin, dan Elias Dolah masuk data statistik di beberapa kategori, mulai shot on target, sapuan, dan tackle pada pekan ke-17 BRI Liga 1. Menurutnya, hal tersebut bagus, tetapi permainan bagus dalam tim secara keseluruhan seharusnya bisa lebih diutamakan. Kami sekarang akan memperbaiki semua kekurangan dalam latihan. Kami ingin semua pemain bisa bermain lebih bagus dan membuat tim bermain lebih baik, bebernya. Persib merugi menjelang kontra Bali United, bek tangguh ini absen. Persib mulai bersiap menghadapi laga tunda pekan ke-13 Liga 1 2024/2025 kontra tuan rumah Bali United di Stadion Kapten Dipta, Gianyar, Selasa, tanggal 7 Januari tahun 2025 mendatang. Namun, menjelang duel big match itu, Persib harus merugi lantaran kehilangan bek tangguh asing Kroasia, Mateo Kocijan. Pemain yang dipasang pelatih Bojan Hodak sebagai gelandang itu harus absen saat laga kontra Bali United karena akumulasi kartu. Mateo Kocijan mendapatkan kartu kuning kelimanya saat Persib menghadapi tuan rumah Persis Solo. Sebelumnya, Mateo Kocijan mengantongi 4 kartu kuning saat Persib menghadapi Borneo FC, Dewa United, Persija Jakarta, dan Persik Kediri. Ini menjadi hukuman akumulasi pertamanya bersama Persib. Dia absen lawan Bali karena akumulasi. Jadi, Mateo Kocijan tidak bermain melawan Bali United. Selanjutnya bisa, tidak masalah, kata juru taktik Persib, Bojan Hodak, dilansir dari laman klub. Mateo Kocijan sudah tampil bersama Persib dalam 13 pertandingan selama 614 menit dengan perincian 5 kali sebagai starter dan 8 pengganti. Mateo Kocijan juga telah mencetak 1 assist untuk Persib. Persib menutup putaran pertama dengan memuncaki klasemen Liga 1 dengan 38 poin, hasil dari 11 kali menang, 5 kali seri dan belum pernah kalah. Persib sempat tertahan di posisi runner-up berpekan-pekan sebelum akhirnya menggeser Persebaya dan memuncaki klasemen Liga 1. Bali United berada di peringkat kelima dengan 28 poin, hasil dari 8 kali menang, 3 kali seri dan 5 kali kalah. Manajemen Persib Bandung buka suara soal isu diterpa masalah keuangan, berdalih hanya ingin hati-hati. Manajemen Persib Bandung buka suara soal isu diterpa masalah keuangan, mereka berdalih hanya ingin hati-hati. Sporting Direktor PT Persib Bandung Bermartabat, PBB, Aditya Putra Herawan, memastikan permasalahan keuangan ini tak hanya terjadi pada timnya. Disebutnya, masalah ini juga dialami seluruh klub. Kayaknya di pertengahan musim ini kita harus berhati-hati. Karena musim lalu kita rombak banyak pemain, dan ke budgeting lumayan, jadi kita harus cukup hati-hati, kata Adit, Kamis, tanggal 2 Januari tahun 2025. Namun, Adit membantah alasan ini yang membuat Persib Bandung hanya merekrut Zulkifli Lukmansyah yang merupakan pemain muda dari tim junior di bursa transfer ini. Apalagi selain itu, akan ada 2 atau 3 pemain dari junior yang akan kembali dipromosikan. Ya, kemarin saya baca banyak komentar katanya promosi Zulkifli karena enggak ada budget, itu enggak, itu kita tarik ke tim senior karena komitmen kita untuk membina pemain usia muda, tutur Adit. Usianya, Zulkifli Lukmansyah, juga baru 17 tahun, main di EPA U20, golnya udah 6, dan ketika latihan bareng dia konsisten, terjaga, ya why not kita bawa, jelasnya.
Adit berharap dengan skuad yang ada nanti, Persib Bandung masih bisa konsisten di putaran kedua. Dengan begitu, posisi puncak yang kini ditempati tidak tergoyahkan hingga akhir musim. Dan saya minta doanya, main bola kan banyak faktor teknis dan non-teknis. Teknisnya insya Allah kita coba maksimal. Non-teknisnya bantu sama-sama jaga, tegas Adit. Kini, Persib Bandung sendiri duduk di puncak klasemen Liga 1 2024 per 2025. Mereka total sudah mengemas 38 poin dari 16 laga yang telah dijalani. Persib akan berlaga lagi pada tanggal 7 Januari tahun 2025. Mereka akan bertandang ke markas Bali United. Laga itu akan digelar pada pukul 19 waktu Indonesia Barat. Respons Persib Bandung soal isu Rahmat Irianto hengkang pada bursa transfer paruh musim Liga 1 2024 per 2025. Persib Bandung akhirnya angkat bicara soal isu Rahmat Irianto hengkang pada bursa transfer paruh musim Liga 1 2024 per 2025. Isu ini muncul karena Rahmat Irianto minim bermain. Alasan itu juga yang disinyalir membuat Rahmat Irianto tak lagi mendapatkan panggilan untuk membela timnas Indonesia. Hal itu terjadi kala skuad Garuda mentas di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia maupun Piala AFF 2024. Namun kini, pemain kelahiran Surabaya itu sudah mulai mendapatkan kepercayaan bermain. Meski mengalami perubahan posisi, semula sebagai gelandang bertahan, saat ini Rahmat Irianto ditempatkan sebagai bek kanan. Bahkan dengan posisi barunya itu, pemain bernomor punggung 53 itu selalu menjadi starter di 4 pertandingan terakhir Persib Bandung di Liga 1 2024 per 2025 menggeser Henhen Herdiana. Secara keseluruhan, laga berakhir dengan kemenangan. Irianto amanlah, tetap di Persib, ujar Sporting Direktor PT Persib Bandung Bermartabat, PBB, Aditya Putra Herawan, Kamis, tanggal 2 Januari tahun 2025. Adit sapaan akrab Aditya membenarkan Rahmat Irianto akan habis kontrak pada akhir musim ini. Namun, ia belum mau memberikan komentar mengenai masa depannya di Persib Bandung. Jadi, kita sekarang membahas yang selesai di tengah musim dulu, fokusnya ke sana dulu, yang akhir musim masih punya waktu, kita evaluasi, tegas Adit. Ya, Persib Bandung baru saja mengumumkan telah memberikan kontrak baru untuk Adam Alis yang masa peminjamannya dari Borneo FC Samarinda berakhir pada Desember tahun 2024. Adam Alis dipermanenkan dengan durasi 2,5 tahun. Rumor 3 pemain incaran Persib, Pato dan kembalinya Freds Butuan. Sporting Direktor PT Persib Bandung Bermartabat, PBB, Aditya Putra Herawan blak-blakan soal rencana rekrutan pemain baru di bursa transfer paruh musim Liga 1 2024 per 2025. Persib berencana memboyong 3 pemain untuk menatap kompetisi di putaran kedua. Ia mengatakan, 3 pemain yang rencananya akan diboyong Persib, yaitu 1 pemain asing dan 2 punggawa lokal. Tapi, Adit belum membocorkan nama ketiga pemain incaran Persib tersebut. Kita lagi evaluasi 1 pemain asing, kemungkinan di posisi penyerang. Lalu untuk lokal, 2 pemain lokal juga masih evaluasi. Ada beberapa yang lagi kita mau bawa di posisi sayap sama belakang, katanya, Kamis, tanggal 2 Januari tahun 2025. Berdasarkan rumor yang beredar, pemain asing yang diincar Persib merujuk kepada nama stiker berkebangsaan Brasil, Matheus Pato. Apalagi, sang pemain sudah berpamitan dengan klub asal China, Shandong Taishan. Kemudian, 2 pemain lokal yang rumornya sedang diincar Persib adalah Winger Malut United, Freds Butuan, serta bek muda PSM Makassar, Dava Salman. Tapi menurut Adit, Persib enggan buru-buru untuk mengikat kesepakatan karena mempertimbangkan sejumlah hal. Kami nggak mau buru-buru, kita mau lebih berhati-hati karena sebetulnya secara keseimbangan, tim sudah seimbang, jadi kami ingin memastikan memasukkan pemain baru ini enggak membuat keseimbangan berubah.
ujarnya. Selain itu, Adit menegaskan bahwa Persib tidak berencana melepas pemain di putaran kedua. Pilihan ini diambil karena Persib berambisi untuk mempertahankan titel juara. Kami lagi nggak di opsi meminjamkan banyak pemain. Sebisa mungkin kita bawa pemain. Kami mencoba menjaga keseimbangan tim. Karena merombak lebih banyak di tengah musim, risikonya besar, pungkasnya. Wejangan sang legenda agar Persib tak tergelincir di Liga 1. Persib Bandung memasang ambisi besar untuk mempertahankan gelar juara Liga 1 2024/2025. Perjalanan klub berjuluk Maung Bandung itu pun dimulai dengan begitu meyakinkan setelah menorehkan catatan sebagai klub yang belum terkalahkan di putaran pertama. Dari 16 pertandingan yang sudah dimainkan, Persib sudah mengoleksi 38 poin dari 11 kemenangan dan 5 laga imbang. Hasil itu pun sudah cukup untuk membawa Persib ke puncak klasemen, meskipun masih menyisakan satu laga tunda kontra Bali United. Kapten Persib era 90-an, Robby Darwish, memberikan pandangan tentang catatan mengesankan klub kebanggaannya. Salah satunya kata dia, torehan itu tidak bisa dilepaskan dari pengalaman para pemain yang mentas di kompetisi Asia. Dulu kan fokusnya terbelah. Sekarang Persib bisa fokus untuk main di Liga. Tapi memang, kompetisi di Asia ini memberikan pengalaman yang berharga buat pemain Persib supaya makin kompak ketika bertanding di liganya, katanya saat berbincang Jumat, tanggal 3 Januari tahun 2025. Meski demikian, Robby Darwish tetap memberikan wejangan bagi Mark Klokjes supaya tidak buru-buru jumawa dengan torehan musim ini. Menurutnya, Persib justru harus tampil semakin solid supaya ambisi mempertahankan gelar juara itu bisa diwujudkan di akhir musim mendatang. Pemain harus lebih solid lagi, karena bukan jaminan juara paruh musim bisa menjadi juara di akhir musim. Jadi harus lebih waspada, harus lebih ditingkatkan kerjasama timnya, bebernya. Robby Darwish juga ikut berkomentar mengenai rumor pemain baru yang akan diboyong Persib di putaran kedua. Ia justru berpandangan supaya Maung Bandung tidak banyak merombak susunan pemain supaya kesulitan tim tetap terjaga. Saya rasa untuk pemain, udah lebih dari cukup, tapi itu tergantung pelatih. Karena udah dilihat prestasinya, juara putaran pertama, ucapnya. Untuk penambahan pemain saya cenderung yang dulu aja, tapi mungkin asing satu, kalau lokal saya rasa yang dulu juga lebih bagus, tuturnya. Menurut saya di depan, khawatir David da Silva cedera lagi, itu yang dibutuhkan untuk menjaga keseimbangan. Jadi kalau misalkan terlalu jauh, nanti jadi problem. Tapi bagi saya tidak usah terlalu banyak rekrutan baru, kecuali pemain depan, pungkasnya. Bojan Hodak sebut jadwal Persib di bulan Januari tahun 2025 cukup berat, tetap berharap raih hasil maksimal. Persib Bandung akan menghadapi jadwal berat pada bulan Januari tahun 2025. Paling dekat, Persib Bandung sudah ditunggu Bali United dalam laga tunda pekan ke-12 Liga 1 2024 yang berlangsung pada tanggal 7 Januari tahun 2025. Pelatih Persib Bandung Bojan Hodak mengatakan jadwal timnya selama bulan Januari tahun 2025 sangat berat. Apalagi lawan Persib Bandung di bulan ini tergolong sangat kuat seperti Bali United, Dewa United hingga Arema FC. Berikutnya laga melawan Bali United akan sangat berat. Jadwal di Januari juga akan sangat berat, ucapnya, dilansir laman resmi klub, Sabtu tanggal 4 Januari tahun 2025. Meski demikian Bojan berharap, semua rencana persiapan bisa berjalan baik, sehingga Persib bisa meraih hasil positif pada laga nanti. Semuanya sudah melewati masa libur yang bagus. Saya juga memberi libur tambahan karena hasil bagus yang didapat, ucap Hodak setelah sesi latihan. Trio maut Persib Bandung jadi ancaman baru di Liga 1. Kedatangan Tyrone Del Pino telah membuat lini depan Persib Bandung jadi makin mengerikan. Gelandang asal Spanyol itu adalah top scorer Persib saat ini. Tyrone sudah mengemas 8 gol dengan 7 assist. Kepiawaiannya menggocek lawan. Bobotoh, supporter Persib, memberi julukan baru untuk David da Silva,
Ciro Alves, dan Tyrone Del Pino. Trio maut itu kini jadi ancaman baru bagi setiap lawan. Menurut Tyrone, bermain dengan David dan Ciro adalah pengalaman terbaiknya selama berkiprah di Liga Indonesia. Oh, luar biasa bermain dengan dua monster ini, David dan Ciro. Kita tentu sudah tahu siapa mereka. Kita tahu apa yang mereka lakukan di Persib, jadi saya senang bisa bermain dengan mereka, kata pemilik nomor punggung 10 itu, Jumat, tanggal 3 Januari tahun 25. Tyrone bersyukur, setiap pemain di Persib, tidak hanya David dan Ciro, membantunya di masa-masa sulit. Terlebih, musim lalu Tyrone dibekap cedera serius yang membuatnya harus tersingkir dari skuad utama tim. Cedera ACL yang dialaminya membuat dia harus pergi ke Ratchaburi FC di Liga Thailand. Di sana, Tyrone meningkatkan performanya dan kembali ke Bandung di awal musim ini. Saat di Persib, performanya kian menjanjikan. Tyrone bahkan bisa jadi opsi ancaman baru ketika David da Silva, bomber andalan Persib, terpaksa absen. Ia mengaku, chemistry-nya dengan duo Brasil itu semakin terbentuk. Tyrone, Ciro, dan David sering menghabiskan waktu bersama di luar lapangan. Tahun lalu itu tidak bisa terjadi, karena saya cedera, bagian yang buruk dari sepak bola. Tetapi tahun ini saya bisa bermain bersama mereka. Jadi saya sangat senang di lapangan, memiliki chemistry yang baik, juga di luar lapangan. Jadi ini penting untuk tim, untuk saya, tandasnya. Zalnando kembali perkuat Persib. Bisa main lawan Bali United begini, kata Bojan Hodak. Persib kembali diperkuat bek kiri Zalnando untuk putaran kedua Liga 1 2024. Zalnando kembali memperkuat Persib usai menjalani masa peminjaman selama setengah musim bersama PSIS Semarang. Pelatih Persib Bojan Hodak mengatakan meski sudah bergabung Zalnando tidak bisa memperkuat Maung Bandung di laga kontra Bali United pada tanggal 7 Januari tahun 2025 mendatang. Sebab kata Bojan Hodak, pertandingan tersebut adalah laga tunda pekan ke-12, ketika Zalnando masih berstatus pemain pinjaman ke PSIS Semarang. Zalnando sudah kembali tapi dia tidak bisa bermain melawan Bali United, karena ini masih di putaran pertama, ucapnya, dikutip laman resmi klub, Sabtu tanggal 4 Januari tahun 2025. Pelatih asal Kroasia itu menyatakan kondisi Zalnando baik dan kemungkinan baru bisa diturunkan Persib di putaran kedua Liga 1 2024 nanti. Zalnando sudah kembali dan tidak ada masalah, jelasnya. Performa Adam Alis bikin Persib puas. Persib Bandung puas dengan performa Adam Alis. Oleh karena itu, pemain 31 tahun itu dipermanenkan Maung Bandung. Pada awal musim ini, Adam Alis dipinjam dari Borneo FC. Selama 6 bulan, ex-pemain Arema FC dan Bayangkara FC itu bisa tampil memuaskan. Sebanyak 20 pertandingan dijalani oleh Adam Alis bersama Persib di semua ajang. Hasilnya, dia mampu menyumbangkan 1 gol dan 1 assist. Gol diciptakan oleh Adam Alis saat membantu Persib imbang melawan Madura United 2-2 pada tanggal 28 September tahun 2024. Sedangkan assist dikemas Adam Alis saat membantu Persib mengalahkan Persita 3-1. Sporting Direktor PT Persib Bandung Bermartabat, PBB, Aditya Herawan, yang mengungkap kepuasan Persib pada Adam Alis. Pangeran Biru berharap banyak padanya di putaran 2 Liga 1. Kami jujur puas dengan performa Adam Alis. Pelatih juga merekomendasikannya, sehingga kami memutuskan untuk memberikannya kontrak selama 2,5 tahun, kata Aditya di situs Liga 1. Tentu harapannya Adam bisa berkontribusi. Dengan kesepakatan kontrak permanen ini, kita berharap performa Adam Alis terus menanjak dan menghadirkan prestasi terbaik untuk Persib, kata menambahkan soal Adam Alis.